Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, dari kelas analisis struktur metode matriks dengan dosen pengampu Bapak Iketus Sudarsana. Di sini kami akan menjelaskan tugas 4. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok ini terdiri dari saya, Madari Suparyata, dengan NIM 190551080, dengan rekan saya yaitu Putu Nadita Hayuntias dengan NIM 064. Kemudian ada Angga Andreas, NIM 066, ada Kada Lalo Junarta, NIM 068, dan Madrika Daniswara dengan NIM 074. Nah, berikut adalah soal yang akan kami selesaikan dalam video ini. Nah, jadi ketahui bahwa sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan badan seperti yang terlihat pada gambar, dengan beban yang diabaikan akibat berat sendiri elemen struktur dengan FC 25 MPa, EC 4700 dikali FC setengah MPa. Penyelesaian yang pertama, kita akan melakukan define untuk nilai E yang sama dengan 4700 dikali 5 MPa atau 23.500 MPa. Selanjutnya, kita akan melakukan pemberian nomor pada tiap-tiap elemen. Nah, jadi di sini pertama kita akan memberikan nomor pada node-node-nya. Di sini kami memberikan nomor pada ujung bawah itu ada nomor 1, kemudian nomor 2, diikuti dengan nomor 3. Pada ujung atas ada nomor 4, kemudian ada nomor 5 dan nomor 6. Nah, setelah itu kami menentukan penamaan dari tiap-tiap batang. Dalam hal ini di sini untuk batang pada kiri bawah itu akan dinamai dengan angka 1, di atasnya dengan angka 2, sedangkan batang yang tidur itu batang yang ada di atas dinamai dengan nomor 3, dan batang yang di bawahnya dinamai dengan nomor 4. Dari sebelahnya kita akan menemukan batang terdiri itu dinamai dengan nomor 5 yang di atas, kemudian nomor 6 di bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan DOF. Nah, DOF ini ditentukan di mana nomor kecil itu untuk derajat yang tidak diketahui nilainya itu kita berikan nomor untuk horizontalnya dimulai dari horizontal kemudian vertikal dan momennya. Nah, jadi di sini kita menentukan angka 1, 2, kemudian momennya ada 3, begitu juga seterusnya. Kemudian di bawah itu pada peletakan kita menggunakan angka yang paling besar sebab di sana nilai-nilainya sudah diketahui, di mana dengan peletakan yang jepit maka GG-nya adalah sama dengan 0. Nah, jadi di sini angka yang digunakan adalah 13, 14, 15, kemudian ada 16, 17, 18. Next. Nah, selanjutnya ini adalah gambar yang apabila angka-angka tadi disatukan pada gambar soal. Yang pertama kita akan melakukan perhitungan matriks kelakuan masing-masing elemen pada batang 1. Nah, pertama kita akan mendefinisikan A atau luas penampang itu adalah 250 mm dikali 250 mm yang sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Nah, sedangkan panjang di sini untuk batang 1 itu memiliki panjang sebesar 4 meter. Kemudian nilai I-nya adalah 1/12 dikali 250 dikali 250 pangkat 3 yang sama dengan 3,255 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Nah, di sini kita juga akan menentukan nilai lambda X dan lambda Y, di mana masing-masing merupakan pengurangan dari jarak masing-masing titik dengan dibagi panjangnya. Nah, selanjutnya kita akan membentuk matriks kelakuan batang koordinat lokal. Nah, jadi nilai-nilai tadi itu akan disatukan dalam matriks ke aksen. Jadi dari A per L hingga 4E di per L. Selanjutnya, nah kemudian karena telah didefinisikan sebelumnya, ketika kita menulis ke aksen sama dengan, maka matriks dengan angkanya akan ditunjukkan. Nah, kemudian di sini ada matriks T. Nah, jadi ini adalah matriks yang akan digunakan pada rumus. Matriks tersebut kemudian akan ditranspos, kemudian dimasukkan kepada rumus. Nah, jadi di sini untuk menentukan kelakuan itu rumusnya adalah T transpos dikali K aksen sudah kita hitung di awal tadi dan dikalikan dengan T. Setelah mendefinisikan ini, ketika kita mengetik K sama dengan, maka akan keluar seluruh matriks
yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini, karena kita menghitung pada batang satu, maka di sini kita dapat menandai DOF yang ada pada batang tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan. Nah, jadi di sini ada DOF dengan nilai 13, 14, 15, 7, 8, dan 9. Sehingga dari hasil tersebut kita dapat memasukkan kepada matriks kakuan global dengan lebih mudah. Jadi kita tinggal menyesuaikan angka-angka dari DOF tersebut dan menyesuaikannya dengan matriks kakuan seluruh global. Selanjutnya adalah batang 2, masih dengan cara yang serupa. Itu yang pertama ada mendefinisikan nilai A, apa luas penapalnya, terus kemudian ada mendefinisikan panjangnya, itu sebesar 3,5 meter. Selanjutnya ada I, itu sama dengan 1/12 dikali B dikali H. Kemudian ada selanjutnya itu adalah menghitung lambda X dan lambda Y, di mana itu merupakan pengurangan dari jaraknya terhadap titik globalnya, dibagi dengan panjangnya. Selanjutnya, kita mendefinisikan keaksen. Kemudian, setelah diketik sama dengan akan keluar, jadi dari nilai-nilai yang sudah kita definisikan di awal tadi. Selanjutnya adalah mendefinisikan matriks perpindahan, itu di sini ditambahkan dengan T, yang kemudian akan ditransposkan. Jadi masing-masing antara T dan T transpos ini akan dimasukkan kepada rumus kakuan. Nah, saat ini adalah perhitungan kekakuan dari batang 2. Nah, jadi rumusnya adalah K sama dengan T transpos dikali K aksen dikali T. Nah, jadi kemudian kita tinggal ketika sama dengan, itu akan dimunculkan rumus dan hasilnya. Nah, sekali lagi di sini kita menuliskan angka-angka sesuai dengan DOF-nya, itu ada 789, 1, 2, dan 3. Itu memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam matriks kakuan global, dan sebagai identitas juga akan tidak ada yang tertukar. Nah, kemudian kita memasukkannya ke dalam matriks kakuan global bagi H2. Nah, jadi begitu adalah cara perhitungan dari tiap-tiap batang. Nah, selanjutnya untuk batang 3, 4, 5, dan 6 itu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, kemudian dari matriks kakuan global tersebut akan disatukan sebagai matriks kakuan global yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung matriks kekakuan struktur dari portal tersebut. Jadi matriks kekakuan struktur pada portal itu merupakan jumlah atau total dari matriks kekakuan struktur global pada tiap-tiap batang. Jadi rumusnya K sama dengan K1 plus K2 plus K3 plus K4 plus K5 plus K6. Jadi nanti akan diperoleh matriks seperti pada layar berikut ini. Selanjutnya kita akan menghitung DU dan QU. Pertama-tama, kita akan menghitung gaya yang diakibatkan oleh Q1 dan Q2. Untuk Q1, gaya momennya kita cari dengan rumus W kali L kuadrat per 12. Jadi kita masukkan saja angkanya, 450 dikali 5 kuadrat per 12, sehingga diperoleh 1,771 dikali 10 pangkat 3. Untuk gaya geser, D1, kita cari dengan rumus P kali L per 2. Kita masukkan saja angkanya 850 dikali 5 per 2, sehingga diperoleh 2,125 dikali 10 pangkat 3. Begitu juga dengan gaya yang diakibatkan oleh Q2. M2 sama dengan 1000 dikali 5 kuadrat per 12. Peroleh 2,083 kali 10 pangkat 3, dan D2 itu kita cari dengan cara 1000 dikali 5 per 2. Sehingga diperoleh 2,5 dikali 10 pangkat 3. Jadi, gaya yang diakibatkan oleh Q1 itu akan memberikan momen sebesar minus 1771 Nm pada nomor 1, dan momen plus 1771 Nm pada nomor 4. Dan beban masing-masing yaitu sebesar minus 2125 pada nomor 8 dan 11. Dan untuk gaya yang diakibatkan oleh Q2, jadi itu akan memberikan momen sebesar plus 2083 Nm pada nomor 7, dan momen sebesar minus 2083 Nm pada nomor 10. Dan beban masing-masing
yaitu sebesar minus 2.500 Newton pada nomor 5 dan nomor 2. Selanjutnya, kita input nilai DK dan KK, dan jangan lupa berikan penomoran untuk mengetahui identitas masing-masing. Lalu kita akan menghitung nilai DU dan QU. Kita masukkan rumusnya, Q besar sama dengan K besar dikali D. Kita masukkan saja Q yang diketahui, yaitu penomoran 1 sampai 12, dan yang tidak diketahui kita berikan dengan, kita masukkan, maksud saya dengan variabel Q13 sampai Q16. Kita input nilai K dan nilai D. Jadi selanjutnya kita akan tentukan K11, yaitu submatriks K, 0,11, 0,11, dan K21, yaitu submatriks K12, 17, 0,11. Seperti pada layar ini. Selanjutnya kita akan menghitung DU dengan rumus inverse matrika 11 dikali QK. Dan dengan otomatis nilai DU akan muncul seperti pada layar berikut ini. Dan jangan lupa juga diberikan identitas agar lebih mudah dipahami. Untuk nilai QU, kita cari dengan rumus K21 dikali DU, sehingga nanti di sistem akan muncul secara otomatis. Dan jangan lupa juga diberikan penomoran atau identitas, agar lebih mudah dimengerti. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, hasil yang didapat yaitu RAV yakini sebesar 200.500 Newton, dan RAH 124.600 Newton, dan momen di A yaitu sebesar minus 272.600 Newton. Sedangkan untuk di F, untuk RFV, yakini sebesar minus 191.200 Newton, dan untuk RFH, arah horizontal, yaitu sebesar 125.400 Newton, dan untuk momennya sendiri, yakini sebesar minus 273.800 Newton. Jadi selanjutnya, untuk gaya dalam pada setiap batang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai gaya dalam pada setiap batang. Untuk rumus umumnya sendiri adalah Q kecil sama dengan K dikali T dikali D. Kita akan cari pada setiap batang. Untuk yang pertama, kita akan mencari di batang 1. Rumusnya sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa Q1 sama dengan K1 dikali T1 dikali D1. Lalu kita akan masukkan langsung saja ke dalam rumus. Untuk K1 tadi sudah kita dapatkan, jangan lupa untuk memberikan penomoran identitas agar memudahkan kita dalam perhitungan di MATCAD, dikali dengan T1 dan dikali dengan D1. Maka hasilnya akan ditemukan Q1 sama dengan pada gambar. Dengan identitas penomoran DOF-nya jangan sampai lupa agar memudahkan kita untuk memperhitungkannya. Lalu di sini kita akan melihat gambarnya. Untuk pada batang 1, gaya geser batang 1 akan bernilai min 2,791 dikali 10 pangkat 4, dan gaya momen batang satunya sendiri boleh di scroll, bernilai di atasnya positif 7,493 kali 10 pangkat 4, dan di bawahnya bernilai min 3,668 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya kita akan menentukan pada di batang 2 dengan rumus yang sama, yaitu Q2 sama dengan K2 dikali dengan T2 dan dikali dengan D2. Kita langsung masukkan saja angka-angkanya. Untuk di matriks K2 dengan nomor DOF 7, 8, 9, 1, 2, dan 3 dikali dengan T2 dan dikali dengan D2. Maka akan didapatkan hasil Q2 seperti pada gambar. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk gambar pada gaya geser di batang 2 akan bernilai negatif 5,552 kali 10 pangkat 4. Dan untuk gaya momen batang di batang 2-nya sendiri
bernilai positif 1,325 kali 10 pangkat 5 dan di bawahnya negatif 1,361 kali 10 pangkat 5. Baik, selanjutnya akan kita cari juga di pada batang 3 dengan rumus yang sama. Q3 sama dengan K3 dikali T3 dan dikali dengan D3. Kita langsung masukkan saja matriks yang sudah kita ketahui tadi. Untuk K3 dikali dengan T3 dan D3. Maka akan kita peroleh hasil Q3-nya sendiri seperti pada gambar. Lalu kita akan memberikan penomoran identitas agar mempermudah untuk memperhitungkan ke depannya. Selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk gaya geser pada batang 3 akan bernilai negatif 1,298 dikalikan 10 pangkat 5. Dan gaya momen batangnya sendiri pada batang 3 itu di atas akan mendapatkan hasil positif 3,144 kali 10 pangkat 5. Dan untuk di bagian bawahnya akan mendapatkan hasil negatif 3,345 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Baik, untuk batang nomor 4, itu sama seperti pada batang 1, 2, dan 3, dicari dengan menggunakan rumus Q4 sama dengan K4 dikali T4 dikali D4. Setelah dimasukkan K4-nya dengan penomoran 7, 8, 9, 10, 11, 12, lalu dikali dengan matriks transposnya dan dikali dengan D, sehingga didapatkan hasil 0, 1,298 dikali 10 pangkat 5, 3,144 dikali 10 pangkat 5, 0, min 1,298 kali 10 pangkat 5, dan 3,345 dikali 10 pangkat 5 dengan penomoran identitas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu untuk gambarnya seperti pada layar, untuk gaya geser pada batang 4-nya itu didapatkan nilai min 5,689 kali 10 pangkat 5, dan untuk gaya momennya itu yang pertama plus 1,443 dikali 10 pangkat 5 dan min 1,401 dikali 10 pangkat 5. Lalu selanjutnya adalah untuk mencari batang 5 sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus Q5 sama dengan K5 dikali T5 dikali D5. Lalu kita masukkan nilai K5-nya dengan penomoran 4, 5, 6, 10, 11, 12, dikali dengan matriks transpos yang kelima, lalu dikali dengan D5, sehingga didapatkan hasil Q5 sama dengan 3,487 dikali 10 pangkat 4, min 3,384 kali 10 pangkat 7, 6,101 dikali 10 pangkat 4, min 3,487 dikali 10 pangkat 4, 3,384 dikali 10 pangkat 7, dan 6,101 dikali 10 pangkat 4 dengan identitas penomoran yaitu 4, 5, 6, 10, 11, 12. Lalu juga didapatkan gambar untuk gaya geser batang 5-nya senilai min 3,487 dikali 10 pangkat 4 dan gaya momennya didapatkan positif 6,101 dikali 10 pangkat 4 dan min 6101,10 kali 10 pangkat 4. Untuk batang 6 itu sama dengan menggunakan rumus Q6 sama dengan K6 dikali T6 dikali D6, lalu dimasukkan rumus K6-nya, hasil perhitungan K6-nya dengan nomoran identitas yaitu 10, 11, 12, 16, 17, 18 dikali dengan matriks transpos yang ke-6 dan D6, sehingga didapatkan hasil Q6 sama dengan 3,054 dikali 10 pangkat 4, min 4,076 dikali 10 pangkat 7, 8,212 dikali 10 pangkat 4, min 3,054 dikali 10 pangkat 4, 4,076 dikali 10 pangkat 7, dan 4,004 dikali 10 pangkat 4 dengan penomoran identitas yaitu 10, 11, 12, 16, 17, 18. Lalu didapatkan gambar seperti berikut. Untuk gaya geser batang 6 dan gaya momen batang 6-nya, gaya gesernya itu bernilai min 3,054 dikali 10 pangkat 4, dan gaya momennya itu didapatkan positif 8,212 dikali 10 pangkat 4 dan min 4,004 dikali 10 pangkat 4. Lalu bisa dilihat pada layar, berikut merupakan
hasil dari penggabungan dari gambar batang bata yang sudah dihitung sebelumnya, sehingga didapatkan diagram bidang atau lintang, diagram bidang dia atau lintang, seperti pada layar berikut. Lalu juga di bawahnya itu terdapat gambar bidang momennya dari hasil perhitungan batang-batang yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya, perhitungan dengan SAP dan perbandingannya dengan MATCAD akan dijelaskan oleh teman saya, Dika. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan SAP sebagai bahan perbandingan dari perhitungan di MATCAD. Nah, pertama ini adalah tampilan awal dari SAP. Tampilan awal dari SAP di mana banyak tools-tools yang bisa digunakan. Nah, pertama, untuk mengerjakan sesuatu kita harus membuat new model. Kita klik di new model sini. Kemudian di sini kita gunakan satuan Newton milimeter Celsius. Nah, untuk select template-nya kita gunakan 2 dimensi frames. Kita klik. Nah, untuk mengedit seperti ini, kita cukup custom saja agar lebih cepat. Nah, kita edit grid data. Nah, di sini kita sesuaikan apa yang ingin grid dari setiap batang sesuai dengan soal yang ada. Nah, untuk bagian X di sini kita tulis 0 dulu karena kita menggunakan ordinat. Jadi di sini kita tulis 0. Kemudian di sini kita buat dia karena jarak untuk grid X itu adalah 5 meter, jadi kita buat 5000. Nah, di sini kemudian di sini kita 0. Kita bisa hapus. Di sini untuk Y karena dia hanya 2 dimensi, jadi kita ordinatnya adalah 0. Kemudian untuk X di sini dia 0, kemudian di sini kita tulis 4000. Di sini kemudian kita tulis 7500. Nah, jika sudah kita kita oke di sini. Kemudian kita oke. Nah, sudah terlihat portal. Yang akan kita lakukan pertama adalah menghapus. Tunggu sebentar. Nah, baik, di sini untuk bagian kiri kita akan menggunakan XZ dan bagian kanan kita akan menggunakan 3D. Nah, untuk lebih memudahkan kita bisa naikkan ke. Nah, di sini yang akan pertama kita lakukan adalah membuat materialnya. Nah, di sini kita define kemudian material, kemudian kita add new material. Nah, di sini kita buat concrete. Untuk material tipenya kita buat concrete. Kemudian untuk berat pelindungnya kita buat 0. Lalu untuk section di sini kita bisa buat sebesar 23.500. Setelah itu kita oke. Kemudian oke. Nah, di sini kita buat dulu, kita define, kita section properties, kemudian frame section, kita buat ukuran dari beton yang akan kita gunakan sebagai materialnya. Nah, kemudian kita add new property di sini, kita pilih concrete, kemudian rectangular. Nah, section name-nya kita ubah sesuai dengan besaran yang akan digunakan untuk betonnya. Nah, di sini ukurannya adalah yang pertama saya akan buat 20 kali 20. Nah, kemudian kita ubah materialnya itu concrete, material yang tadi kita buat. Kemudian di sini adalah 200 dengan lebar 200.
Kemudian display color mungkin bisa kita ubah, kita gunakan merah saja. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita add new property. Kemudian kembali kita buat di sini sekarang adalah 20 dikali 40. Nah, di sini kita gunakan concrete. Kemudian untuk adalah 400. Dan ini adalah 200. Oke, kemudian kita buat kembali add new property. Rectangular. Nah, sekarang kita buat 20 kali 30. Sini kita tulis 300. Sini 200. Nah, ini kita bisa gunakan concrete. Untuk tinggi 200 dikali, untuk tinggi 300 dikali dengan lebar 200. Oke, kemudian kita klik OK di sini. Kita akan mencoba buat lagi add new property baru, kita klik concrete. Kemudian di sini kita buat yang terakhir adalah 25 kali 25. Nah, di sini kita klik concrete. Kemudian di sini kita buat 250 dikali 250. Nah, kita klik OK. Nah, kita akan coba melihat apakah telah benar. Baik, ini telah benar. Ini juga telah benar. Ini juga telah benar. Ini juga telah benar. Baik, kemudian klik OK. Nah, kita akan mulai menggambar desain yang akan kita gunakan. Pertama, kita hapus dulu desain yang telah ada seperti ini. Kemudian kita delete. Nah, pertama kita akan gambar menggunakan draw frame. Nah, di sini ada frame yang akan digunakan. Kita ganti dulu sectionnya. Kita gunakan 25 per 25 untuk bagian pertama. Di sini. Kemudian di sini kita klik kanan, oke. Kemudian kita gunakan 20 per 20 untuk atasnya. Oke, kemudian kita ganti 20 per 30 untuk bagian atas. Nah, kemudian kita ganti kembali untuk 20 per 40 untuk bagian tengah. Nah, setelah pengerjaan ini selesai, kita bisa ganti menjadi, nah sekarang setelah seperti ini kita bisa masukkan peletakannya. Sorry, di sini kita masukkan peletakan. Nah, peletakannya itu adalah jepit-jepit. Nah, setelah peletakan ini selesai dibuat, kita bisa memberikan beban. Nah, kita memberikan beban pertama, kita pilih di sini, kemudian kita assign, kemudian frame load, kemudian distribute karena itu adalah beban merata, jadi kita gunakan frame load, frame distribute, jadi kita berikan di sini adalah 1. Nah, kemudian setelah kita klik 1, di sini kita add to exciting loads. Nah, kemudian ini telah benar, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kelihatan adalah ini kelihatan besar dari beban yang ditanggung oleh frame ini. Nah, kemudian kita klik kanan, kita buat di atasnya, kita assign, kita frame load, kemudian distribute kembali. Kemudian ini diganti dengan
0,85. Ini kita add to exciting. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kelihatan 0,85. Nah, setelah itu kita akan memberikan beban terpusat di sebelah di setiap grid, di setiap join. Kita klik di sini, kemudian kita assign, kemudian join load, kemudian force. Nah, di sini karena dia bagian X, jadi kita ubah di sini menjadi mengikuti soal. Nah, itu di sini adalah 1.500. 1.550.000. Ini adalah 150 karena dia 150, jadi kita untuk Newton milimeternya 150.000. Oke. Kemudian kita klik OK di sini. Baik, bisa kita ulang. Pertama, kita klik di sini, kemudian assign, kemudian join load, kemudian force. Sini karena dia arahnya akan berlawan dengan arah X, jadi kita tulis 1.150.000. 100. Nah, benar 150.000. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini juga kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita assign, di frame load, force. Di sini kita buat 100.000. Kemudian kita buat 100.000 di sini. Kita akan lihat. Ya, benar. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik di display, kemudian show load ascend, kemudian cable and tendon. Kita klik OK. Nah, ini adalah beban yang telah kita masukkan. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya analisis. Nah, kemudian di sini kita klik analisis, kemudian set analysis option dulu, kita pilih exact plan, kemudian klik OK. Nah, lalu kita analis kembali, kita run untuk mengetahui besar gaya yang terjadi. Kemudian di sini modal kita do not run. Nah, untuk that kita tetap run, kemudian kita run now. Tunggu sebentar. Sini kita buat analisa portal. Analisa portal. Oke, kemudian kita klik save. Kita akan melihat apa yang terjadi. Ya, di sini sudah terlihat di 3 dimensi kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan. Ini adalah bidang momen yang ada. Untuk melihat secara keseluruhan, pertama kita klik di sini show force traits nih. Kemudian kita frame and cables. Nah, kita lihat momennya. Dan kita klik OK. Ini adalah besaran momen. Nah, untuk melihat gaya gesernya, kita klik hal yang sama tadi, kemudian share 22. Nah, kita klik OK. Terlihat di sini adalah bidang gesernya. Kemudian untuk melihat gaya dari peletakannya, kemudian kita di sini kita join dan kita klik OK. Nah, ini adalah gaya dalamnya dari peletakannya. Nah, untuk melihat keseluruhan dari hasil analisa kita, bisa kita melihat di sini. Kita klik display, kemudian show table. Nah, di sini kita klik kita buat analisis resultnya dengan elemen output. Kemudian kita klik OK. Di sini keluar semua momen. Ini adalah momennya, ini adalah bidang gesernya, dan ini adalah gaya aksialnya. Ini adalah ya ini. Kemudian untuk
kita lihat ini adalah frame-nya. Nah, setelah melakukan analisis seperti ini, sekarang kita akan membandingkan hasil ini dengan perhitungan MATCAD-nya. Saya akan kita new share, kemudian ke MATCAD. Nah, ini adalah diagram dari yang diperhitungkan dengan diagram di MATCAD. Di sini kita bisa lihat perbandingannya, ada sedikit perbedaan yang dihasilkan dari MATCAD maupun SAP. Jadi kemungkinan besar perhitungan ini tidak mungkin sama karena perhitungan manual dan perhitungan melalui sebuah software itu akan berbeda baik dari pembulatan maupun bagaimana sebuah software maupun seseorang menganalisa itu berbeda. Baik, ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata maupun salah kalimat, kami meminta maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa pada presentasi-presentasi berikutnya dari kelompok kami. Terima kasih.